Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, dalam masa biasa yang ke-12. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang selalu membimbing langkah hidup kami. Pada hari ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu yang menjadi pelita bagi perjalanan hidup kami. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami kehendak-Mu dan memiliki keberanian untuk memilih jalan yang benar meskipun tidak selalu mudah. Bentuklah kami menjadi murid Kristus yang setia, yang hidup menurut kasih dan kebenaran-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 6 dilanjutkan ke ayat 12 sampai 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Jangan kamu memberikan bara yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah inti Taurat dan nabi-nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Betapa sempitnya pintu dan sesaknya jalan yang menuju kepada kehidupan. Hanya sedikit orang yang mendapatinya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setiap hari kita diperhadapkan pada berbagai pilihan. Ada pilihan yang sederhana seperti apa yang kita kerjakan atau katakan. Namun ada pula pilihan yang menentukan arah hidup kita. Memilih kejujuran atau kecurangan. Memilih mengampuni atau menyimpan dendam. Memilih melayani atau mementingkan diri sendiri. Memilih mengikuti kehendak Tuhan atau kehendak pribadi. Dunia modern sering menawarkan jalan yang mudah, cepat dan menyenangkan. Banyak orang tergoda untuk mencari kenyamanan tanpa pengorbanan, keberhasilan tanpa perjuangan, dan keuntungan tanpa memperhatikan nilai-nilai moral. Namun melalui sabda Tuhan yang hari ini kita dengar, Yesus mengingatkan bahwa jalan menuju kehidupan sejati bukanlah jalan yang luas dan mudah. Yesus bersabda, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan,
dan banyak orang yang masuk melaluinya. Sabda Tuhan ini mengajak kita merenungkan pilihan-pilihan hidup kita dan bertanya, jalan mana yang sedang saya tempuh? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebelum berbicara tentang pintu yang sempit, Yesus memberikan prinsip yang sangat penting. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Inilah yang sering disebut hukum emas dalam ajaran kekatolikan. Setiap orang ingin dihormati, dihargai, diperlakukan dengan adil, didengarkan, dan dikasihi. Maka Yesus mengajak kita untuk terlebih dahulu memberikan hal-hal itu kepada orang lain. Bayangkan jika prinsip sederhana ini sungguh dijalankan dalam keluarga, masyarakat, dunia kerja, dan kehidupan berbangsa. Banyak konflik akan berkurang, banyak luka akan disembuhkan, banyak relasi akan dipulihkan. Namun kenyataannya, manusia sering menuntut dari orang lain yang tidak mau ia lakukan sendiri. Kita ingin dimengerti, tetapi sulit memahami. Kita ingin diampuni, tetapi sulit mengampuni. Kita ingin dihargai, tetapi kadang merendahkan orang lain. Karena itu, hukum emas bukan hanya ajakan untuk berbuat baik, tetapi juga cermin untuk memeriksa hati kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus kemudian berbicara tentang dua pintu dan dua jalan. Pintu yang lebar melambangkan sikap hidup yang mengikuti arus dunia tanpa mempertimbangkan kehendak Allah. Jalan ini tampak mudah karena tidak menuntut banyak pengorbanan. Sebaliknya, pintu yang sempit melambangkan jalan murid Kristus. Jalan ini menuntut kesetiaan, disiplin, pengendalian diri, dan keberanian untuk hidup menurut Injil. Mengapa disebut sempit? Karena jalan ini sering mengharuskan kita untuk berkata jujur ketika kebohongan lebih menguntungkan, tetap setia ketika godaan datang, mengampuni ketika hati ingin membalas, berbagi ketika egoisme menguasai, mempertahankan iman ketika dunia menertawakannya. Jalan ini tidak selalu populer, bahkan kadang membuat kita berbeda dari kebanyakan orang. Namun justru jalan inilah yang membawa kita kepada kehidupan sejati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, salah satu tantangan terbesar bagi orang beriman Katolik adalah godaan untuk mengikuti arus. Kita hidup dalam budaya yang sering mengukur keberhasilan dari kekayaan, popularitas, dan kekuasaan. Nilai-nilai Injil seperti kerendahan hati, kesederhanaan, pengampunan, dan pengorbanan kadang dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Tidak sedikit orang Katolik akhirnya mengorbankan iman demi keuntungan sesaat. Ada yang mengorbankan kejujuran demi jabatan, ada yang mengorbankan keluarga demi ambisi, ada yang mengorbankan prinsip demi diterima lingkungan. Jalan yang lebar memang tampak menarik, tetapi seringkali menjauhkan manusia dari kebahagiaan sejati. Sebaliknya, jalan Kristus mungkin lebih sulit, tetapi membawa damai yang mendalam karena kita berjalan bersama Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bagi kita jalan sempit bukan berarti melakukan hal-hal luar biasa setiap hari. Jalan sempit justru hadir dalam pilihan-pilihan kecil yang kita buat. Seorang ayah yang tetap bekerja dengan jujur, meskipun penghasilannya tidak sebesar orang yang curang, sedang berjalan di jalan yang sempit.
seorang ibu yang tetap setia mendidik anaknya dalam iman di tengah berbagai tantangan sedang berjalan di jalan sempit. Seorang pengajar yang menolak menyontek, seorang pelajar yang menolak menyontek pada saat ujian, meskipun teman-temannya melakukannya sedang berjalan di jalan sempit. Seorang pelayan gereja yang melayani dengan tulus tanpa mencari pujian sedang berjalan di jalan sempit. Jalan sempit adalah jalan kesetiaan sehari-hari kepada Tuhan. Pada akhirnya, jalan sempit yang dimaksud Yesus bukan hanya sekedar seperangkat aturan moral. Jalan itu adalah jalan Yesus sendiri. Ia memilih jalan salib demi keselamatan manusia. Ia memilih mengampuni ketika dihina. Ia memilih mengasihi ketika ditolak. Ia memilih taat kepada Bapa sampai wafat di kayu salib. Karena itu, ketika kita berjalan di jalan sempit, kita sebenarnya sedang mengikuti jejak Kristus. Dan kita tidak berjalan sendirian. Tuhan berjalan bersama kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita semua sebagai murid-murid Yesus di zaman sekarang bahwa kehidupan kekatolikan bukanlah tentang mencari jalan yang paling mudah, melainkan jalan yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Pintu yang sempit memang menuntut pengorbanan, namun di balik kesulitan itu terdapat kehidupan, sukacita, dan damai sejati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah mengingatkan kami untuk memilih jalan yang membawa kepada kehidupan kekal. Seringkali kami tergoda memilih jalan yang mudah dan menyenangkan, tetapi menjauhkan kami dari kehendak-Mu. Ampunilah kelemahan kami dan kuatkanlah kami dengan rahmat-Mu. Berilah kami keberanian untuk hidup jujur, setia, dan penuh kasih di tengah dunia yang sering menawarkan jalan yang berbeda dari ajaran-Mu. Ajarlah kami memperlakukan sesama sebagaimana kami ingin diperlakukan. Bentuklah hati kami agar semakin menyerupai hati-Mu yang penuh kasih dan belas kasih. Berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan seluruh perjalanan hidup kami. Semoga kami tetap setia berjalan di jalan yang Engkau tunjukkan hingga akhirnya mencapai kebahagiaan abadi bersama-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.